Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya harap kabar kita sangat luar biasa dan sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mendengarkan renungan firman yang akan diambil dari kitab surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat 19 sampai 25. Kitab surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua ayat 19 sampai 25. Mari sebelum kita mendalami firman kita pada hari ini, kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala rahmat berkat perlindungan-Mu yang telah kami terima di hari ini, di sepanjang hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sedikit renungan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Tolong Tuhan berkati agar apa yang diucapkan dapat menjadi bekal bagi pertumbuhan rohani kami, dan kiranya apa yang diucapkan hanya keluar sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan saja Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami siap mendengarkan dan siap merenungkan. Amin. Bacaan kita terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua ayat 19 sampai 25. Dengan judul perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Demikian bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah bagi kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman-Nya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita diberi pilihan, kita menghadapi pilihan apakah kita mau menderita tapi bukan karena perbuatan kita. Mungkin kita lebih memilih untuk saya tidak mau menderita, saya tidak mau mengalami kesusahan hanya karena itu perbuatan orang lain, bukan perbuatan saya. Mungkin sebagian dari kita dan mungkin semua orang akan berpikiran seperti itu. Tetapi pada bacaan kita hari ini kita dapat melihat bahwa seorang Yesus, Tuhan kita, Dia nggak memiliki dosa sama sekali, tidak memiliki tipu daya di dalam perkataannya. Dia adalah sosok yang sempurna, sosok yang suci. Tapi Dia mau menanggung penderitaan karena ulah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap dosa yang kita perbuat ditanggungnya di atas kayu salib. Peristiwa penyaliban Yesus memang sangat tragis kalau kita lihat kembali. Tuhan Yesus sebagai manusia pun juga dapat merasa ketakutan. Di Taman Getsemani ia berdoa sampai dikatakan keringatnya berubah menjadi merah seperti darah, karena dia takut menghadapi sebenarnya. Dia takut tapi dia tetap mau menghadapinya, mau menerima itu.
Yang bikin Tuhan kita Yesus Kristus takut bukanlah ketika dia harus dicambuk, diarak, lalu disalibkan. Tapi ada peristiwa setelah penyaliban itu, yaitu kematiannya selama 3 hari itu. Kenapa kok Tuhan kita Yesus Kristus takut menghadapi itu? Ya kita bayangkan saja. Dengan matinya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib menebus dosa kita. Yang ditebus itu bukan dosa ketika selama kita hidup. Selama kita hidup misalnya kayak umur kita baru mungkin dikatakan sekitar 25-26 tahun. Yang ditanggung Tuhan Yesus itu bukan dosa kita selama 25 atau 26 tahun selama kita hidup ini. Bukan selama usia kita ini. Tapi yang ditanggung Tuhan Yesus adalah dosa semasa hidup kita. Baik dosa yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi ke depannya. Jadi Tuhan memberikan penyelamatan. Tuhan menderita untuk kita itu bukan untuk sebatas berapa umur kamu, itulah yang akan kutebus. Tapi sampai kamu kembali kepadaku, akan kutebus semua dosa-dosamu. Aku akan menderita demi dirimu. Dan itulah yang menjadi sebuah bentuk pujian. Pujian baik yang diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus sangatlah luar biasa. Kalau kita melakukan kesalahan, kita sempatasnya dihukum. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus gak melakukan kesalahan. Tapi dia mau menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Katakanlah seperti anak kecil. Ibaratkanlah kita itu sebagai anak kecil. Nah, ketika kita masih kecil, kita melakukan kesalahan, orang tua kita pasti akan marah. Tapi ketika kita bertumbuh dewasa, kita melakukan kesalahan, orang tua kita nggak akan marah, nggak akan menghukum kita. Tapi biarkan kita yang mengalaminya sendiri. Ada juga yang mungkin ketika dewasa dan sudah merasakan seperti apa penderitaan itu yang dialami ketika masih kecil, dia rela agar orang di sekitarnya tidak mengalami penderitaan itu. Contohnya seperti ketika kita jalan bersama teman-teman kita, bersama sahabat kita. Sahabat kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik, mungkin mengganggu orang di tempat umum. Dan kita rombongan kita kena tegur. Otomatis kita juga menasihati sahabat kita itu, dan kita juga menerima teguran dari orang yang merasa terganggu tersebut. Sama halnya ketika kita mengalami penderitaan, terutama di dalam kehidupan berkeluarga. Penderitaan, yang namanya penderitaan itu seperti apa sih? Apakah penderitaan itu adalah akibat dari apa yang sudah kita lakukan saja? Oh tidak. Penderitaan yang kita alami itu mencakup banyak hal. Baik dari generasi sebelum kita pun masih mengalaminya. Kadang mungkin kita merasa bahwa, oh Tuhan, aku nggak melakukan ini. Oh Tuhan, kok nasibku buruk sekali, kok aku menderita sekali di dalam hal mencari pekerjaan. Aku mendapatkan pekerjaan tapi tidak sesuai dengan passionku, tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan. Oh Tuhan, aku di dalam kehidupanku, di dalam perekonomianku kok seperti ini. Padahal aku juga udah sangat hemat, tapi kok seperti ini Tuhan. Kita nggak tahu apa yang ada di balik semua itu. Kita juga mengalami hal itu ternyata. Tapi di mata Tuhan, karena kita mau menerima hal itu, menerima penderitaan ini dengan lapang dada tanpa kita harus menyalahkan orang yang membuat permasalahan ini, Tuhan akan memberikan kita berkat yang berkelimpahan. Seperti dalam bacaan kita hari ini, ketika kita ditegur karena kita berbuat salah, kita nggak mendapat pujian.
Tapi ketika kita ditegur, ketika kita ikut menderita, meskipun bukan kita yang membuat salah, membuat masalah, kita akan mendapatkan pujian. Pujian bukan dari manusia, tapi dari Tuhan Allah sendiri sebagai Tuhan kita. Karena Dia sudah memberikan contoh hidup, contoh nyata seperti Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita, rela mati untuk menanggung dosa-dosa kita semua. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita pun juga harus merelakan diri, mau menderita meskipun itu bukan kesalahan kita, mau sama-sama ikut merasakan penderitaan untuk meringankan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Bukan karena mau menderita hanya karena kita berbuat salah. Dari penderitaan yang juga kita alami ini, dari penderitaan ini kita dapat menunjukkan bahwa kasih Tuhan juga nyata di dalam diri kita. Kasih Tuhan juga nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Sama halnya ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Kasih Tuhan ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kasih itulah yang membuat Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk menebus setiap perbuatan kita, setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan ke depan. Jadi, marilah kita mengasihi sesama dan marilah kita juga turut merasakan penderitaan dengan sesama kita agar kita dapat menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mohon ampunan-Mu, mengingat bahwa kami sebagai umat-Mu, sebagai umat yang telah Engkau tebus dengan penderitaan yang Engkau terima, baik ketika disalib maupun ketika kematian-Mu, kami masih sering lupa akan hal itu, akan kasih yang sudah Engkau berikan, yang sudah Engkau contohkan bagi kami. Kami masih sering menjatuhkan sesama kami. Kami masih sering menyalahkan orang-orang di sekitar kami atas apa yang kami alami. Tuhan tolong ampuni kami, Tuhan tolong bimbing kami, Tuhan tolong bantu kami, ubah hati kami, agar kami dapat menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang sudah Engkau contohkan di dalam diri Yesus Kristus. Kami dapat menjadi pribadi yang penuh dengan kasih, pribadi yang dapat menjadi saksi atas segala kemuliaan, atas segala mujizat dan segala kebaikan yang sudah Engkau berikan untuk kami umat Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.